Ya, halo Smart Listener, berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktareza di Kelas Inspirasi. Tentunya program yang selalu, dimana kita selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif dan menarik sekali untuk kita kulik ya pengalamannya di bidang entrepreneur. Nah, saat ini saya sedang berada di Komplek Musimania, tepatnya di ini banyak banget ada beberapa produk makanan yang dijual di sini dan sekarang saya bareng foundernya langsung nih dari Komplek Musimania. Ada Ko Wawi. Selamat sore Ko Wawi. Halo ya. Oke, apa kabar Ko? Baik. Nah, Ko Wawi, ini kalau di program Kelas Inspirasi ini kita menyajikan perbincangan yang tentunya inspiratif ya dan juga menarik buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang pengen menjadi entrepreneur tapi bingung nih mau mulai dari mana. Mungkin Ko Wawi ini udah bisa saya sebut sebagai suhunya bisnis. Karena ini perjalanan Ko Wawi udah panjang banget buat teman-teman yang tahu mungkin produk pakaian Musimania. Nih, ini orang di balik produk Musimania. Nah, Ko Wawi, mungkin sebelumnya di program Kelas Inspirasi ini, Ko Wawi boleh ceritain sedikit nggak? Ko Wawi pertama kali ini bisnis di bidang ini ya, pakaian ya, bisnis mana? Mungkin boleh diceritain kok. Ya, kalau basic saya sih ya di garment ya, basicnya ya. Cukup lama dari tahun 91 saya udah berkecimpung di dunia garment gitu loh. Memang awalnya tetap kita kan ada awal pemula gitu loh. Kalau saya basic awalnya itu dari salesman. Udah dapat berarti ya sebagai seorang bisnis. Oke. Ya, sales terus kita jalan ke daerah segalanya sampai satu hari kita punya toko sendiri. Sampai punya brand sendiri gitu loh. Yang tadinya bawa brand orang akhirnya menjadi punya brand sendiri. Salah satu ya brand yang masih ada sampai sekarang ini kembangkan adalah desain Palembang. Desain Palembang dengan brandnya namanya Musimania. Kalau boleh tahu udah dari tahun berapa kok Musimania itu berdiri? Dari tahun 99 sebenarnya juga cukup lama sih. Udah 21 tahun ya hampir ya. Udah 20 tahun lebih berarti kok. Udah lama juga. Ya 99 waktu itu masih C59 Musimania itu produksinya di C59 kalau tahu brand C59 ya. Baik. Itu pertama sekali sejarah Musimania. Berarti udah 20 tahun lebih nih Musimania berdiri di Palembang dan ini dia Ko Wawi sebagai orang di balik kesuksesan Musimania. Nah, Ko Wawi ini kalau ngomongin Musimania pasti udah teman-teman udah tahu ya. Pasti erat kaitannya dengan pakaian, fashion seperti Ceko ya. Nah, dan di Komplek Musimania ini seiring bergantinya tahun banyak banget udah berdiri malahan produk-produk makanan. Ini agak nyimpang sedikit ya dari bisnisnya. Ya, agak. Ketertarikan Ko Wawi untuk berbisnis di bidang kuliner, boleh diceritain kok? Saya rasa gini, setiap orang saat mulai memulai sesuatu, terus dia sudah mulai ada hasilnya, pasti juga kepengen mencoba bidang yang lain gitu loh. Itu biasanya seperti itu. Nah, semua orang berpikiran simple. Coba sesuatu saya apa sih? Ke makanan aja gitu loh. Makanan rata-rata kuliner kan disukain lah gitu loh. Tapi ternyata main di kuliner tuh ternyata tidak gampang. Apa nih kok yang membuat berasumsi bahwa kuliner itu nggak gampang? Karena gini, pertama kalau kita mau main ke kuliner, udah pasti kita harus fokus. Ya, saya rasa semua pekerjaan juga harus fokus. Nah, sedangkan saya waktu itu kan fokusnya kan sebenarnya masih di garment gitu loh. Waktu itu saya juga punya beberapa brand, masih punya beberapa toko. Jadi akhirnya masih bercabang gitu loh. Bercabang, banyak juga gagalnya di kuliner. Oke, baik. Jadi pengalaman koin panjang banget ya. Ini tapi kalau mau gagal udah ada 5 produk makanan ini bisa dibilang nggak gagal kok untuk sekarang. Gimana ya? Karena saya orangnya pantang menyerah gitu loh. Jadi mungkin saat ada teman atau siapapun yang bicara, banyak sekali teman yang bicara ke saya, ini kalau percaya garis tangan nih. You tuh nggak punya garis tangan di kuliner gitu loh. Tapi berhubung Ko Wawi ini mindsetnya penyuka tantangan, dilawan ya Kak? Saya rasa menurut saya gini, hidup kita ini kan bukan ditentukan sama garis tangan. Ya kan? Tapi ditentukan oleh tangan kita. Bagaimana kita berusaha segalanya, ya kan? Jadi, karena motonya seperti itu, akhirnya saya merasa saya harus berjuang terus gitu loh. Walaupun jatuh bangun, walaupun teman-teman lihat kita mungkin sudah
temen capek lihat kita, gitu loh. Ini orang gagal, tapi bangkit lagi. Coba lagi gitu kan. Ya udahlah. Saya rasa sampai satu titik kan mungkin kita tetap akan ketemu jalannya. Gitu. Baik, smart listener. Jadi pelajaran yang sangat bagus sekali yang bisa saya petik di sini adalah moto hidup dari Ko Wawi tadi. Hidup bukan ditentukan oleh garis tangan, tapi dari tangan kita sendiri. Wow, ini pelajaran pantang menyerah, wajib kita coba. Kita contoh ya yang diterapkan oleh Ko Wawi. Nah, Ko Wawi, kalau ngelihat bisnis zaman sekarang nih, kita tahu ya, anak-anak, apalagi anak-anak muda zaman sekarang kok. Koko sempat bermitra juga nih sama anak muda. Iya, ada beberapa produk saya bermitra dengan teman-teman ya. Ada juga anak muda. Baik. Nah, Koi, kalau kita melihat mindset anak muda dan juga mungkin kalangan baby boomers, ini agak berlawanan, bersimpangan ya. Nah, Koi melihatnya sendiri fenomena seperti ini bagaimana? Saya rasa gini, zaman ini kan terus berubah ya. Teknologi juga tambah canggih segalanya. Saya rasa kita nih mesti ngakuin nih kita udah mulai tua, sudah mulai susah ngikutin. Boleh tua kok, tapi semangat nggak boleh. Ya, sudah mulai susah ngikutin perkembangan zaman. Kalau saya lihat sekarang anak muda itu sangat-sangat hebat, sangat kreatif ya. Di zaman sekarang ini, saya rasa kita memang harus berkolaborasi dengan anak muda. Kita mungkin sudah kalah jauh mengenai teknologi segalanya, tapi kita menang pengalaman. Itu yang benar. Bagus. Jadi mungkin kita lihat sesuatu, mungkin kita masih bisa pengalaman kita kemarin tuh begini loh, kayaknya harusnya begini. Tapi harus dimixkan gitu. Kalau misalnya itu bisa dikolaborasikan, saya rasa itu akan menjadi tim yang kuat. Wow, baik, benar banget karena harus saling ketergantungan ya antara anak muda juga ini. Jadi nggak selamanya mungkin bagi anak-anak muda mindset mereka ya yang praktis mungkin ya, tapi di kalangan mungkin dari kalangan Koi pengalaman mereka yang lebih ditonjolkan ya Koi ya, kolaborasinya antara pengalaman dan juga mindset anak mudanya itu ya Koi ya. Terus mental kan? Ya, nah, itu penting nih. Saat kita kayak kemarin tadi dibicarakan bahwa saat kita jatuh kita berpikir bagaimana bangkit lagi gitu loh. Terus, anak muda sekarang belum tentu punya mental itu loh. Nah, ini yang harus anak-anak muda sekarang harus seperti itu juga. Jadi ginilah intinya, mau bisnis apapun, kita jangan melihat orang sukses. Orang sukses itu kita kan tidak pernah tahu di belakang sebelum dia sukses itu bagaimana. Nah, itu yang paling penting gitu loh. Baik. Nah, Ko Wawi kita kesampingkan sedikit, ini cerita Ko yang sangat menginspirasi dan sangat menarik sekali ya perjalanan bisnis Ko Wawi. Nah, ini kita kembali ke bisnis Ko Wawi nih. Kalau kita melihat di zaman pandemi saat ini, mungkin boleh diceritain Ko, ini strategi bisnis yang Ko Wawi gencarkan di masa pandemi udah 1 tahun lebih nih Ko. Pandemi ini udah mewabah ya di seluruh dunia. Apa sih strategi yang Ko Wawi tekankan untuk bisnis Ko Wawi sendiri? Saya rasa semua orang tidak pernah terpikirkan kalau ada pandemi ini gitu loh. Jadi pandemi ini memang benar-benar menyita kita semua, menyita pikiran segalanya gitu loh. Dan ini bukan hanya Indonesia tapi dunia gitu loh. Memang saat tersulit itu adalah masa pandemi ini dalam bisnis apapun. Hampir semua lini kena imbasnya. Di zaman ini saya rasa memang kita tidak bisa berdiam diri gitu loh. Apa yang harus kita lakukan ya? Kalau kita hanya menunggu ya pasti sangat sulit karena orang juga takut keluar, takut kumpul ya kan. Jadi mungkin dan kebetulan ini saat sekarang ini adalah online nih yang paling jadi orang ya kalau orang beli sesuatu mungkin dia nggak perlu datang, dia bisa beli pakai online. Itu kan sudah ada, mau itu Grab, mau itu GoFood atau yang lain-lain gitu loh. Ya saya rasa sementara ini mungkin lebih ke arah sana gitu loh. Dengan memanfaatkan berbagai platform di media digital ya. Nah, Ko, ini pertanyaan terakhir Ko. Mungkin pesan-pesannya buat anak-anak muda yang sekarang mungkin apalagi di zaman pandemi saat ini kan memang profesi sebagai entrepreneur ini sangat gencar banget. Nah, pesan-pesannya buat anak-anak muda yang pengen banget jadi entrepreneur dan juga yang udah menjadi entrepreneur. Nah, Ko, untuk seorang Ko yang udah pengalaman banget di dunia bisnis, apa pesan-pesannya Ko? Saya rasa ginilah, untuk anak muda yang kepengen menjadi entrepreneur sekarang ini menurut saya jauh lebih gampang dari kita dulu. Ya, jadi jangan kesampingkan dulu deh dengan bicara modal, bicara segalanya gitu loh. Yang paling penting adalah bisa nggak
menciptakan sesuatu yang beda, berinisiatif. Misalnya kalau dia mau main ke kuliner, mulai inisiatif mau kembangkan kulinernya seperti apa. Jangan cari yang sudah umum gitu loh. Umum boleh, tapi ciptakan sesuatu yang beda. Gitu loh. Jadi kalau dulu orang selalu berpikiran saya nggak mungkin jadi entrepreneur karena saya nggak punya modal, saya nggak punya apa. Tapi sekarang ini kan sangat gampang karena ada IG, ada berbagai Facebook, ada segala banyak sekali gitu loh. Itu yang bisa cepat sekali mempopulerkan apa yang mereka punya inisiatif menciptakan sesuatu. Jadi ya anak muda menurut saya saatnya sekarang ayo geraklah, nggak perlu nunggu gitu loh. Nggak perlu nunggu. Iya, harus berani menciptakan sesuatu gitu loh. Baik. Koi, makasih banyak. Ini udah berbagi kisah, inspirasi dan juga pesan-pesan pada anak-anak muda yang pengen banget jadi entrepreneur di program Kelas Inspirasi. Dan Smart Listener, demikian program Kelas Inspirasi kali ini. Saya Fernando Okterza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda.